Palestina perlu belajar dari Timor Leste. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pelajaran dari Timor Leste. Bapak Ibu tentu tahu, Timor Leste ini dulunya adalah Provinsi Timur Timur, provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur ketika Indonesia merdeka tahun 1945 tidak ikut termasuk dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena di masa itu Timur Timur masih dibawa kekuasaan Portugis sampai tahun 1975. Timur Timur mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1975. Namun kemudian Indonesia masuk dan menjadikan Timur Timur sebagai provinsi ke-27 sejak 1976. Namun ketika terjadi reformasi di Indonesia, Presiden masa reformasi kita B.J. Habibie menyatakan Timur Timur berhak untuk melakukan referendum atau hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sehingga referendum diberikan dan warga Timur Timur waktu itu memilih untuk keluar dari Indonesia. Keluar dari Indonesia dan akhirnya pada 20 Mei 2022 Republik Demokratik Timor Leste ini lahir sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia jadinya bertetangga dengan Timor Leste. Kalau kita lihat prosesnya seakan-akan mudah, seakan-akan gampang, sebetulnya tidak. Kenapa? Karena pada saat referendum dan setelah referendum terjadi sejumlah konflik di Timor Leste ini. Bapak Ibu, akhirnya Indonesia dan Timor Leste sepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP. Inisiasinya dilakukan oleh Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga oleh Presiden Timor Leste Kairala Sanana Gusmao. Kalau kita melihat kembali sejarah Timor Leste, kita tahu dari hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan, namanya KKP Bapak Ibu, Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu, saya ingin bacakan Bapak Ibu supaya kita tidak salah. Saya ingin jelaskan di sini Bapak Ibu. Laporan KKP menurut hasil penemuan antara tim 10 orang dari Timor Leste dan juga dari Indonesia ini, ketika mereka meneliti, mengidentifikasi, mencari tahu pelanggaran apa yang terjadi ketika referendum dan ketika hasil referendum itu dihasilkan, diumumkan, maka laporan KKP setebal 300 halaman itu menyebutkan ada pelanggaran HAM. Ada kejahatan melawan kemanusiaan. Nah, pelanggaran HAM ini termasuk ada pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penangkapan ilegal dan juga pemaksaan deportasi. Nah, ini semua saya kutip dari kompas.com yang tanggalnya adalah 15 Juli 2008. Hasil temuan Indonesia Timor Leste diserahkan hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat ini 2008 hasilnya ditemukan. Nah, awalnya kesepakatan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu di tahun 2005. Jadi selama 3 tahun prosesnya. Kenapa saya ingin, sepertinya Bapak Ibu pikir, kenapa saya mengungkit masa lalu? Kita bisa belajar Bapak Ibu dari Timor Leste dan Indonesia. Apa pelajarannya? Bapak Ibu tahu, Indonesia sekarang menjadi tetangga Timor Leste. Timor Leste tetangga dari Indonesia. Meski memang terjadi pelanggaran HAM pada masa di
pasca referendum dan sebelumnya pada saat referendum. Namun kedua kepala negara, Presiden Yudhoyono dan Sanana Gusmao, ingin berrekonsiliasi, ingin berdamai, ingin saling menjadi tetangga yang baik, saling mengasihi, bukan saling membenci, tidak ingin saling memelihara dendam. Kita terapkan pada Israel dan Palestina. Israel, Bapak Ibu, tidak pernah menjajah Palestina. Israel berkuasa atas tanahnya sendiri. Bapak Ibu, Israel tidak berkuasa atas tanah Palestina apapun. Tanah Israel adalah tanah yang dulunya adalah kerajaan, wilayah kerajaan Israel. Jadi ini tanahnya Israel. Dan ketika Israel berdamai dengan Palestina pada tahun 1993, Israel malah kasih tanah setengah dari Yudea dan Samaria yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua untuk Palestina. Supaya Palestina bisa mendirikan otoritas Palestina. Otoritas ini artinya dia bisa memerintah wilayah yang sudah dikasih oleh Israel tersebut. Makanya Palestina itu bisa punya presiden, punya perdana menteri, punya menteri-menteri, bahkan punya kedutaan besar di Indonesia dan di sejumlah negara yang lain. Karena apa? Karena Israel kasih tanah supaya mereka bisa punya kedaulatan atas setengah dari Yudea dan Samaria. Namun apa yang terjadi? Orang Palestina, orang Arab Palestina tidak seperti orang Timor Leste yang melupakan dendam, tidak lagi mengingat-ingat hasil temuan KKP, Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Orang Timor Leste tidak membangun milisi-milisi untuk menyerang Atambua, untuk menyerang Kupang, untuk menyerang NTT dan kemudian ke kota-kota lain di Indonesia. Tidak, Bapak Ibu. Tidak terjadi demikian seperti yang terjadi pada milisi-milisi bersenjata di tepi barat. Teroris-teroris di tepi barat. Ada di mana aja Bapak Ibu? Di kota-kota, di Jenin ada, di Tulkarem ada. Inilah perbedaan yang sungguh nyata. Orang Timor Leste mau hidup berdampingan dengan Indonesia. Pertanyaannya, apakah orang Arab Palestina mau hidup berdampingan dengan Israel? Jawabannya sudah kita lihat, tidak. Karena apa? Masih ada kekerasan dan terorisme yang sasarannya adalah orang Yahudi, orang warga negara Israel. Ketika Israel memberikan Gaza kepada Palestina, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Apa yang terjadi? Malah ada Hamas di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya bersyukur saya ke Timor Leste ini. Saya bersyukur saya dulu mengagumi Sanana Gusmao saat ia masih di penjara. Dan saya respect karena dia mau rekonsiliasi dengan Indonesia. Dan saya juga respect karena apa? Presiden Yudhoyono mau rekonsiliasi dengan Timor Leste. Bapak Ibu, kita belajar dari Timor Leste bahwa ketika Timor Leste memilih tidak mengajarkan kebencian, harusnya Palestina juga melakukan hal yang sama terhadap Israel. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Damai tidak mungkin terjadi jika ada teroris dan kekerasan. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Obrigado, Dili. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Saudara, Anda bisa mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membeli merchandise dari kami. Tumbler tersedia dalam warna hitam dan warna putih. Terima kasih.